bisa melihat. Saya adalah pembuat teh di gedung Yu Shangyin. Setelah saya memasuki usia senja, saya sangat menyukai membaca kitab suci. Saya mencari-cari di dalamnya ajaran-ajaran yang membuat saya lebih teduh. Tetapi sambil membuka-buka kitab suci, saya juga teringat dengan masa lalu saya. Saya adalah pembuat teh di gedung Yu Shangyin. Itu adalah gedung milik pemerintah Jepang, di mana di sana selalu mereka bersidang untuk bagaimana caranya mengatur daerah jajahan, juga bagaimana mengatur strategi agar memenangkan peperangan. Tapi belakangan itu aku melihat para pejabat Jepang wajahnya sering mengkerut, marah-marah. Saya yang biasanya membuat teh sering mendapat pujian, tetapi belakangan selalu mendapat tamparan hop 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 bagero. Saya tidak boleh melawan. Saya pembuat teh. Teh yang saya buat sebenarnya adalah teh air mata penderitaan kaum pribumi. Teh yang diambil dari perkebunan, di mana pada zaman penjajahan Belanda mereka mengambil paksa lahan-lahan perkebunan untuk kepentingan pabrik mereka. Dan gula yang saya pakai untuk mencampur teh juga tanahnya hasil rampasan dari kaum pribumi. Sehingga teh air mata itu membuat para kapitalis menjadi senang, yaitu bangsa penjajah Belanda dan bangsa Jepang. Bukan itu maksud saya berbicara. Nah, setelah melihat Jepang mulai kerut-merut, saya kemudian tahu dari teman Jepang saya bahwa Jepang mulai mengalami suatu kekalahan peperangan di sana sini. Itu sebabnya mereka mulai berbuat hati kepada para pemuda. Mereka memberikan iming-iming kemerdekaan, dan salah satu caranya adalah memberikan mereka kesempatan untuk melakukan suatu sidang persiapan kemerdekaan yang dinamakan dengan sidang BPUPKI, Badan Persiapan Penyelidikan upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Saya membuatkan teh untuk para pemuda yang sedang mempersiapkan kemerdekaan itu. Sementara saya membuat teh, saya juga diam-diam mengintip jalannya persidangan. Dan saya melihat, demi kitab suci ini, saya melihat jalannya persidangan. Salah satu persidangan itu adalah sidang yang terpenting pada tanggal 1 Juni 1945. Di sana seorang pemuda yang bernama Soekarno, yang saya dengar namanya selalu di sana sini dimusuhi oleh para petinggi Belanda, sedang menyampaikan pidato yang sangat penting. Semula saya apatis dengan pidato itu. Paling-paling itu cuma pidato, menghabiskan uang, menghabiskan waktu. Tapi apa? Ternyata Soekarno pidato sangat hebat yang membuat saya senang sekali. Karena saya sebagai warga minoritas di dalam pidato itu mendapatkan tempat yang nyaman. Soekarno menyampaikan 5 dasar negara merdeka Indonesia.
telah menyampaikan 5 dasar negara Indonesia. Semuanya tepuk tangan gembira, baik dari kalangan ini, kalangan itu, dan juga dari kalangan bawah seperti saya si pembuat teh. Saya senang dengan pidato Soekarno. Setelah mendengarkan itu, kemudian Soekarno juga berpidato seperti ini. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. 5 bilangan. Inikah Pancadharma? Inikah Pancadharma? Bukan. Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di Ya, sini. tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Dharma kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Ya, betul. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pandawa. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Ya, Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Wah, tepuk tangan yang sangat luar biasa. Itulah pidato yang terhebat di dalam sidang BPUPKI. Saya berani bersumpah, yang melahirkan Pancasila itu adalah Soekarno. Di bawah sumpah kitab suci saya bersaksi, Soekarno menggali Pancasila dari peradaban luhur Nusantara dan kemudian menyebutnya sebagai Pancasila. Jadi jika ada yang mencoba untuk merusak sejarah itu, saya akan melawannya. Saya berani bersumpah demi kitab suci saya itu. Papi! Oh, Papi! istri saya. Wah, Papi! kalau melihat kamu berwajah sumringah seperti ini, aku mengira kamu mendapat rezeki besar. Biasanya kalau ada murid-murid lesmu itu lagi ulang tahun, kamu akan kecipratan rezeki. Setelah itu kamu akan membelikan aku sebungkus nasi, 2 bungkus nasi yang enak-enak. Nah, kebetulan aku belum makan. Bagaimana? Papi! Kalau biasanya aku membawakan nasi, sekarang berbeda dong. Ada yang lebih mengejutkan. Apa itu? Aku membawakanmu sesuatu yang sangat pasti kamu senang. Katakan, apa yang lebih nikmat daripada makan? Siap-siap ya. Apa? Uang! Oh, kau membawa uang sebanyak itu? Beri aku. Uang, beri aku uang. Uang. Jangan dong, Papi. Tidak mau. Jangan, Papi. Istriku, kurang ajar kamu ya. Kalau aku melihat kamu mempunyai banyak uang seperti itu, nafsu mudaku tumbuh kembali. Kenapa kau padamkan begitu saja? Kembali ke uang. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Hah? Apakah kamu telah melakukan suatu kejahatan? Apakah kamu mencuri?
seperti halnya yang terjadi belakangan ini karena ada corona sehingga terjadi krisis, lalu ada yang melakukan kejahatan, apalagi ada tahanan yang dilepaskan, lalu tahanan itu 1-2 ada yang nakal mencuri. Apakah kamu ikut-ikutan? Kurang ajar kamu. Jangan menuduhku begitu, Papi. Uang ini adalah milik Papi. Uang ini milikku? Ya, uang ini adalah milik Papi. Bagaimana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Aku tidak pernah menabung. Aku tidak pernah bisa menabung. Sejak aku menjadi pegawai pembuat teh di gedung Jepang itu, aku tidak pernah mendapatkan apa, hanya cukup untuk makan. Bahkan aku tidak pernah bisa membelikan baju yang lain selain baju ini. Papi, sebenarnya tadi ada orang yang datang ke sini. Dia mengaku orang proyek. Orang proyek? Iya. Dan Apa dia hubungannya? kesini mau mengajak Papi untuk ikut andil dalam proyek besar tersebut. Proyek? Iya, Papi. Aku semakin bingung. Bagaimana mungkin aku tidak mempunyai kemampuan apa-apa? Apakah dia akan mengajakku membuat gedung yang besar, lalu aku diminta menjadi tukangnya? Aku juga tidak bisa. No. Tidak begitu, Papi. Proyek Proyek apa? besar ini adalah proyek nasional meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Kau semakin membuat aku bingung. Aku ini bukan profesor sejarah. Aku hanya tahu peristiwa kecil sejarah yang kebetulan aku ikuti karena aku sebagai pembuat teh di gedung Kyusangi ini tuh, di gedung milik Jepang itu. Aku melihat secara fakta bahwa Soekarno melahirkan Pancasila, membuat gagasan-gagasan Pancasila 5 dasar itu pada tanggal 1 Juni 45. Hanya itu yang aku tahu. Nah, justru itu, Papi. Itulah yang perlu kau katakan. Tapi, Papi, Uang banyak. sini deh, Papi. Dalam proyek tersebut, Papi harus mengatakan bahwa bukan Soekarno yang menggali Pancasila, dan tanggal 1 Juni bukan hari lahir Pancasila. Sudah kan? Itu bukan proyek meluruskan sejarah. Itu namanya proyek merusak sejarah Indonesia. Aku tidak bisa terima. Aku tidak terima. Jadi, Papi tidak mau. Demi kitab suci, aku bersaksi Soekarno lah yang telah menggali dasar-dasar negara Indonesia yang kemudian disebut sebagai Pancasila pada tanggal 1 Juni di depan sidang BPUPKI. Aku bersaksi demi kitab suci. Aku tidak mau. Jadi, Papi tidak mau? Tidak. Ya sudah. Kalau begitu, uang ini aku kembalikan ya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 100 juta. Gimana? Papi tidak mau. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Tidak. Aku tidak mau merusak sejarah Indonesia. Aku miskin, tetapi aku masih punya harga diri. Jadi benar-benar tidak mau. Asal Papi tahu ya, bukan hanya uang ini, bukan juga hanya uang yang ada di koper itu. Di koper itu ada uang juga? Benar. Tapi ada hal yang juga diberikan padaku. Apa yang lagi diberikan? Cek. Cek? Iya. Berapa besar ceknya? Iya. Oh. Cek? 100 juta. Cek senilai 100 juta tambah 100 juta. Tambah ini 100 juta. Jadi 300 juta. Apa ada cek lagi yang lainnya?
Bagaimana? Ini baru uang muka saja 1 miliar. Iya. Tambah ratusan juta lainnya. Ini baru uang muka saja. Aku hanya mengatakan di dalam sejarah bahwa Soekarno bukan penggali Pancasila. Benar. Dan tanggal 1 Juni bukan hari lahir Pancasila. Itu pekerjaan yang mudah. Kapan lagi aku bisa melihat uang berhamur-hamuran di atas kepalaku? Aku terima proyek itu. Kalau cuma hanya mengatakan Soekarno bukan penggali Pancasila, itu mudah sekali. Kalau cuma mengatakan Soekarno tidak ada apa-apanya, mudah sekali. Uang sebanyak ini aku ambil. Proyek merusak sejarah itu akan aku jalani. Dengan uang ini aku bisa menyenangkan kamu, aku bisa mengajakmu ke luar negeri, aku bisa mengajakmu ke Hong Kong, ke Jepang, ke India, dan aku juga bisa melakukan operasi plastik supaya kau tambah muda dan aku tambah muda. Bahkan dengan uang ini, aku bisa mencari dokter spesialis kandungan di Singapura agar kita bisa membuat bayi tabung sehingga kita punya anak. Bagaimana? Ayo, kita kumpulkan uang ini, kita simpan di bank supaya tidak mengundang kejahatan. Kalau sampai mereka tahu kita punya uang sebanyak ini, bukan ini kacamataku. Oh, kenapa rezeki datang pada saat aku sudah tua? Aku akan membawanya ke bank. Kau tidak keberatan? Kalau kau masih sehat, ayo kita berangkat sekarang. Kalau tidak, ya aku bisa. Aku bisa sendirian. Papi! Aku minta cerai! Apa? Aku minta cerai, Papi! Apa? Pokoknya aku minta cerai! Kenapa kau meminta cerai pada saat aku kaya seperti ini? Kau ini perempuan aneh. Mestinya kau meminta cerai pada saat aku miskin, tapi kenapa pada saat aku punya uang miliaran kau meminta cerai? Hah? Papi! Aku lebih baik menjadi janda daripada menjadi istri laki-laki yang tidak punya pendirian. Hanya karena uang, Papi sudah meninggalkan harga diri Papi. Pokoknya aku minta cerai, Papi. Lagi pula, apakah selama ini aku pernah menuntut hidup mewah darimu? Aku tidak pernah minta diberikan ini itu. Aku mencintaimu tulus dengan apa adanya. Aku tidak minta jalan-jalan ke luar negeri. Walaupun kita miskin, Papi, kita masih bisa berdiri tegak di depan orang-orang kaya itu. Dan kalau kita tidak punya uang, tetangga masih percaya untuk meminjamkannya pada kita. Jangan karena uang, tapi Pokoknya aku tidak peduli. Kalau kau mau cerai, ya dengan uang sebanyak itu aku bisa mencari istri yang lebih cantik. ya kau cari saja istri yang lebih cantik. Pokoknya aku mau cerai. Dengan uang 1 miliar, apa yang tidak bisa aku lakukan? Kalau kau minta cerai, cerai, goodbye. Ya, kita cerai saja. Kita cerai saja. Ini makan uangnya semua.
Kenapa kau merobek-robek uangku, ha? Itu uang palsu. Tega-teganya ya, Papi. Ya, memang benar. Tadi ada orang proyek yang datang ke sini. Mau menawari ibu pekerjaan. Memutarbalikkan fakta sejarah Indonesia. Tapi aku sudah mengusirnya. Karena aku yakin Papi akan menolak proyek tersebut. Tapi tega-teganya ya kok, Papi. Jadi, ini uang palsu dan orang Ya. proyek itu kau usir? Ya, ini uang palsu. Dasar perempuan gila! Aku belum pernah mendapatkan kesempatan dapat uang besar. Aku tidak peduli pada kitab suci. Aku tidak peduli pada sejarah Indonesia. Memangnya kalau sejarah Indonesia itu benar, hidupku lebih baik. Aku dari dulu miskin, tidak pernah diselamatkan oleh sejarah Indonesia. Jadi biarlah, hei, para pemilik proyek merusak sejarah Indonesia. Aku mau ikut. Aku kerja sama kamu ya. Betara, selamatkanlah bangsa kami.